metabolisme sel pada bagian anabolisme. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Desi Maharani, nomor absen 32. Perkenalkan nama saya Purwendra Arganta, nomor absen 33. Perkenalkan nama saya Gani Putra, nomor absen 13. Perkenalkan nama saya Pandera Yoni Radeswara, nomor 31. Yang pertama ada pengertian anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Contohnya, fotosintesis. Berdasarkan sumber energi yang dipakai, reaksi anabolisme dapat dibagi menjadi fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan bantuan cahaya yang terjadi di organel atau kloroplast. Persamaan reaksi fotosintesis sebagai berikut. Dibutuhkan karbon dioksida dan air serta bantuan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis tersebut kemudian dihasilkan glukosa atau zat tepung serta oksigen. Reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada ada cahaya matahari dan berlangsung di dalam bagian gram. Pada reaksi terang terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil. Selama reaksi terang terdapat dua jalur aliran elektron, fotofosforilasi non-siklik dan siklik. Contoh pada gambar di atas. Terjadi pada transport elektrik siklik. Fotosistem satu menerima cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivitas klorofil. Elektron pada P700 ditransfer ke aktor elektron lalu kembali lagi ke P700. Proses ini dikenal sebagai transport elektron. Elektron dari aktor termasuk ke dalam kompleks sitokrom. Termasuk elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi sehingga mampu mengubah ABD menjadi APT. B. Transport elektron non-siklik. Transport fotosistem kedua menerima energi dalam bentuk cahaya sehingga elektron di dalam mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivitas klorofil. Elektron dari fotosistem kedua mampu memecahkan molekul air sehingga dihasilkan ion H+, O2 dan elektron. Proses ini dikenal sebagai fotolisis air. Elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa aktor. Elektron dari aktor elektron termasuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Tidak hanya itu, elektron dari aktor elektron juga akan diterima oleh NADP. Oleh karena NADP meningkat ion H+ hasil dari fotolisis air, maka NADP berubah menjadi NADPH. Lanjut. Reaksi gelap siklus Kelvin. Reaksi gelap dapat berlangsung baik pada cahaya maupun tanpa cahaya. Reaksi ini terjadi di dalam bagian stroma. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Pembentukan glukosa dari karbon dioksida adalah melalui siklus Kelvin-Benson. Siklus Kelvin berlangsung dalam 3 tahap. 1. Fiksasi CO2 oleh molekul sektor RUBP. 2. Reduksi G3P menjadi triosa fosfat menggunakan NADPH dan ATP dari reaksi terang. 3. Regenerasi RUBP menggunakan triosa fosfat. Ini adalah gambar dari reaksi gelap siklus Kelvin.
Mula-mula 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah yang kemudian pecah menjadi 12 molekul 3 fosfoliserat atau PGA. 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfoliserat, 12 molekul 1,3 bifosfoliserat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfoliseraldehid -3P atau PGAL. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RUBP kembali. 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk satu molekul glukosa atau C6H12O6. Kemosintesis. Kemosintesis adalah reaksi biosintesis yang menggunakan energi dari reaksi kimia. Kemosintesis dilakukan oleh beberapa jenis bakteri, misalnya bakteri nitrit atau Hydrosomonas dan Hydrosococcus. Bakteri nitrat atau Nitrosobacter, bakteri belerang, Diobacillus, Bagiotoa, dan Titrix. Serta bakteri besi atau Cladotrix. Bakteri nitrit mengubah amonium menjadi nitrat. Pengubahan ini terdiri atas 2 tahap dan dilakukan oleh bakteri yang berbeda. Tahap 1 adalah oksidasi amonium menjadi nitrit yang dilakukan oleh bakteri Hydrosomonas atau Nitrosococcus. Yang kedua, tahap kedua adalah oksidasi nitrit tersebut menjadi nitrat yang dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.